Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatul iman, jama'atu salati subahi sadatunal a'izza, asadani Allahu wa iyyakum. Rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, hadirin jamaah salat subuh, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda, dan tanpa rasa bosan kami menyebutkan wabil khusus para orang tua kami yang istiqomah hadir bermajelis di majelis yang mulia, yang tentu kami doakan semua panjang umur, barokah, manfaat, berlimpah, berliput kebaikan dunia dan kelak di akhirat kita semua. Bapak Ibu yang mulia, adapun maudu'ul bahsi kaji kita pada sirah an-nabawiyah wa ma'rifati hayatis sahabah, mengenal perjalanan daripada kehidupan sebaik daripada manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'zamul basari ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Sekaligus kita juga melihat sejarah perjalanan kehidupan alladzina ya'ishuna fi ahdin nabi wa yu'minuna bihi wa yaqtaduna wa yattabi'una wa yansuruna. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan beliau, beriman dengan beliau, wa yaqtadunahu dan mengikuti beliau, wa yattabi'una wa yuhibbuna mencintai beliau dan membantu, wa yansurunahu dan menolong beliau dalam dakwah beliau. Mereka adalah para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, tentu di hari ini, di akhir-akhir ini kita melihat bagaimana di belahan bumi ada beberapa peperangan. Pertama yaitu konflik kejahatan yang dilakukan orang-orang Yahudi terhadap saudara kita di Palestina. Belum lagi muncul konflik kembali Thailand dengan Kamboja, dan belum belahan negara yang lain, Rusia dan yang lain dan sebagainya. Bapak Ibu yang mulia, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan beberapa hal tentang terjadinya rentetan peperangan di alam dunia ini. Secara umum bahwa ulama sepakat bahwa konspirasi Yahudi, keterlibatan pihak-pihak Yahudi dalam kerusakan di alam semesta ini, Bapak Ibu yang mulia. Jadi di dalam Al-Quran, terutama di surah Al-Ma'idah di ayat 64, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan salah satu khisolin, Pak. Ada 3 perkara, salah sifatin, 3 karakteristik yang ianya menjadi sabit ketetapan Allah yang diberikan kepada orang-orang Yahudi, Pak. Nah, yang pertama, wujudul adawati wal baghdha'i bainahum. Orang-orang Yahudi itu adalah kelompok manusia yang ia ribuan tahun telah mendahului kehidupan kita, Pak. Yang pertama, karena Allah murka kepada mereka, wa hum mal'ununa inda rabbihim, maka Allah tetapkan pertama wujudul adawati wal baghdha'i bainahum. Allah menetapkan rasa benci di
di antara sesama mereka. Fakullu firqatin minhum tukhaliful ukhra. Dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan, sesama orang Yahudi itu sendiri sebetulnya mereka tidak pernah akur, Pak. Kalau kita lihat dalam sejarah ada 12 puak atau kabilah yang notabene didominasi orang-orang Bani Israel, Pak. Dan 12 puak ini pun yuharibuna ba'duhum ba'du, di antara mereka saling menyerang, saling berperang, saling mengingkari, saling membuli, dan itu karakteristik orang-orang Yahudi, Pak. Dan itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Sampai kapan permusuhan di antara mereka? Perselisihan itu sampai di hari kiamat, Pak. Yang kedua, al-muhawalatu liiqadinaril harbi bin nabi wal mu'minina hatta ila maji'i yaumil qiyamati. Karakteristik orang Yahudi didominasi Bani Israel, mereka memiliki sifat kuwatul muhawalah, kekuatan untuk melakukan upaya liiqadinaril harbi, untuk menyulut api peperangan, Pak. Di manakah ianya? Bin nabi, ketika Nabi masih hidup maka Nabi yang diprovokasi, wal mu'minina, dan para sahabat. Nah, kalau kita lihat sejarah kehidupan orang-orang beriman, tarikh Islam ini sampai sekarang, Pak, setiap ada huru-hara, peperangan, itu senantiasa ada pihak-pihak provokator di belakangnya, dan mereka adalah orang-orang Yahudi, Pak. Dan itu sampai kapan? Hatta ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Nah, akan tetapi di zaman Nabi, ketika mereka menyulut yukidunarul harbi atfa'ahallah. Akan tetapi ketika di zaman Nabi, ketika mereka berupaya untuk menyulut peperangan, Allah langsung padamkan api peperangan itu. Wa kullama auqadu naron lil harbi atfa'ahallahu. Dalam surah Maidah disebutkan ketika mereka berupaya untuk menyulut api peperangan, Allah Subhanahu wa taala kemudian memadamkan api permusuhan itu, Pak. Yang ketiga, wasa'yuhum fasadan fil ardi. Orang-orang Yahudi adalah kelompok manusia yang sampai hari kiamat selalu menimbulkan kerusakan di alam dunia ini, Pak. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah, wa yas'auna fil ardi fasada. Dan mereka sampai kapanpun, selama bumi ini masih ada, mereka akan selalu membuat kerusakan, Pak. Ini 3 karakteristik orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, ketika mereka dimurkai oleh Allah, dan Allah biarkan mereka melakukan 3 perkara ini menjadi ujian bagi kita orang beriman. Nah, kita lihat bukti sejarah, Bapak Ibu yang mulia, kenapa Palestina itu tidak pernah selesai, Pak. Dan kenapa walaupun terjadi peperangan antara Iran dengan Palestina, tetapi tidak menjadikan Palestina itu merdeka sampai kapanpun. Nah, kita lihat yang pertama, sifatul Yahudi, Pak. Karakteristik mereka yang buruk, pertama al-ifsadu fil ardi wa isaratul fitani wa iqadun naril harbi. Ini yang kita waspadai, Pak. 3 perbuatan. Yang pertama al-ifsadu fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua isaratul fitan, menyebarkan fitnah sehingga menjadikan orang bermusuhan. Yang ketiga iqadun naril harbi, menyulut api permusuhan peperangan, Pak. 3, membuat kerusakan di muka bumi, menebarkan fitnah keburukan. Yang ketiga menyulut api peperangan, Pak. 3 ini mutlak miliknya, karakteristiknya orang Yahudi, Pak. 3 sifat. Ifsadu fil ardi, membuat kekacauan, kerusakan di muka bumi. Isaratul fitan, menebar fitnah. Iqadun naril harbi, menyulut api peperangan, Pak. Nah, kita lihat sejarahnya. Ad-dalail wal barohin, bukti sejarah yang dikumpulkan oleh para ulama
tentang bukti perilaku mereka di mana setiap mereka ada pasti menimbulkan kekacauan, Pak. Yang pertama, isaratul fitani bainal ausi wal khadrat qabla qudumin nabi bil Yasrib. Fitnah, kekacauan, Pak, yang dilakukan orang-orang Yahudi ketika mereka datang ke Madinah sebelum Nabi hijrah, bahkan indal jahili, masih zaman jahiliyah, Pak. Watafaqal mu'arrikhuna, termasuk dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lain, Pak. Jadi manusia puak yang pertama kali, awwalul ladzina yaskununa fil Yasrib, pertama kali orang-orang yang mendiami tanah Yasrib pada waktu itu adalah orang Arab, Pak. Siapakah mereka? Minal Ausi wal Khazraj, orang Arab dari klan puak Aus dan orang Arab Khazraj, Pak. Orang Yahudi belum ada. Orang Nasrani sebelah selatan belum ada. Mereka eksodus, Pak. Nah, setelah Yasrib ada kehidupan, orang-orang Aus dan Khazraj ini membangun tatanan kehidupan. Mulai datanglah orang Yahudi, Pak. Datang orang-orang Nasrani dari Syam, eksodus. Kenapa? Yasrib pada waktu itu terkenal subur, Pak. Madinah cuacanya tidak se ekstrim di luar Madinah. Curah hujan di Madinah tidak sama dengan Mekah dan daerah lain. Ini menjadi satu pilihan manusia pada waktu itu untuk eksodus ke tanah Yasrib. Dan ternyata di Yasrib sudah ada orang Arab besar, Aus sama Khazraj. Datang Yahudi, Pak. Pertama datang mereka sedikit, maka mereka minta sepetak tanah, 2 petak tanah, dikasih sama orang Arab Aus. Ketika minta 1 petak tanah dikasih, datang lagi, akhirnya mereka minta 1 kampung, Pak. Pemilik kampung digeser. Datang lagi 1 kampung diminta, 1 kecamatan digeser sama mereka. Terus sampai mereka mendominasi Madinah di tengah kota Yasrib pada waktu itu. Apa yang dibenak orang-orang Yahudi pada waktu itu, Pak? Ini sepakat ulama ahli sejarah. Orang Yahudi itu kalau banyak, suku lain akan ditindas, Pak. Tapi kalau mereka sedikit, bagaimana mengupayakan suku yang banyak ini berperang, Pak? Itu trik mereka, isaroh fitannya mereka, dan itu terbukti. Nah, ketika orang Yahudi ini sedikit di Madinah dibanding orang Aus dan Khazraj, jelas jauh perbandingannya. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka memprovokasi 2 orang Arab ini, Aus sama Khazraj. Untuk apa? Liyuharibu, agar mereka saling berperang, Pak. Dan itu terbukti sejarah. Orang Aus sama Khazraj ratusan tahun nggak pernah rukun, Pak. Asal mereka rukun, perang. Asal rukun, perang. Kenapa? Ada Yahudi yang selalu isarul fitan, ikodunaril harbi. Apa rencana mereka orang Yahudi waktu itu? Jadi kalau orang Aus sama Khazraj ini perang, Pak, terus berperang, lama-lama akan habis. Nah, ketika 2 puak ini habis, maka tentu mereka akan menghuni kota Yasrib pada waktu itu. Kalau mengusir mereka langsung dari Madinah, kekuatan tidak ada. Tapi kalau menghabiskan untuk saling membunuh di antara mereka, maka itu mudah. Itu jahatnya mereka, Pak. Dan itu kita bisa lihat di sekarang, saudara kita di Palestina. Dan itu ternyata 14 abad yang silam, bahkan ratusan tahun sebelum Nabi datang ke Madinah, ini sudah terjadi, Pak. Orang Aus sama Khazraj diadu, damai diadu lagi, damai diadu lagi. Kenapa? Ada natijahnya. Natijah itu ikodinaril harbi mereka adalah supaya orang Aus dan Khazraj ini habis, Pak, saling membunuh. Kalau ini terus menerus dilakukan, maka orang Arab Aus sama Khazraj selesai, habis. Kalau sudah habis, orang Yahudi akan mendominasi tanah Yasrib pada waktu itu. Dan ini disepakati oleh para ulama. Wa isaratul fitani baina qabilatayil Ausi wal Khazraj. Sampai mana terakhir? Ketika Nabi sudah di Madinah, Pak. Wa ba'da an akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Nabi datang, 2 puak ini disatukan, Pak. Dipersaudarakan tahta liwa'i kalimatit tauhidi. Di bawah panji kalimat la ilaha illallah. Bersatu, Pak, mereka yattahiduna.
Mereka menjadi ummatan muwahhadatan, umat yang disatukan oleh Nabi. Nah, akan tetapi orang-orang Yahudi ini tidak putus asa, Pak. Tetap diprovokasi mereka. Hampir terjadi peperangan terakhir, kemudian turunlah surah Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ini ayat turun ketika Allah melalui nabinya mengingatkan dua puak Aus dan Khadrat yang bertikai karena diprovokasi orang Yahudi. Setelah itu tidak pernah lagi berani mereka melakukan. Ganti trik, Pak. Mengadu dua puak ini tidak mungkin. Kenapa? Mereka sangat kuat. At-tahabu kuwatul mahabbah bainahum. Dua puak ini saling mencintai, Pak. Orang Yahudi melihat ini tidak mungkin mereka diadu lagi karena ada Rasulullah. Maka apa yang dilakukan orang Yahudi? Yang kedua, at-ta'libu ma'al qabailil arabiyati limuharabatin nabi ma'al mu'minin wal mu'minina. Peluang yang kedua adalah at-ta'lib, Pak. Ta'lib itu bekerja sama. Dengan siapa? Ma'al qabailil arabiyati, bersama dengan orang-orang Arab Mekah, limuharabatin nabi, untuk memerangi nabi, Pak. Wal mu'minina, dan orang-orang beriman. Wa ta'libul qabailil arabiyatil wasaniyati, orang Yahudi berpikir keras. Dua puak Aus dan Khadrat tidak mungkin dipisahkan dan diadu. Maka opsi yang kedua yang paling memungkinkan, mendatangi orang-orang kafir Mekah, bersekutu dengan mereka. At-ta'lib itu sekutu, Pak, bekerja sama. Wa taqdimud da'mil mati wal maknawi. Maka kemudian mereka berupaya memprovokasi, Pak. Apa yang dilakukan? Fa'arsala rasulan ila zu'ama'i kufari Quraisyin. Maka tokoh-tokoh Yahudi di Madinah yusyawiruna, mereka berkumpul bersepakat untuk bagaimana untuk membatasi sepak terjangnya Nabi dan para orang-orang beriman. Maka mereka mengirim utusan, Pak. Mereka tahu Nabi ini dikejar, diincar, diancam orang-orang Mekah. Maka peluang yang kedua oleh orang Yahudi adalah bekerja sama dengan musuh-musuhnya orang beriman. Maka kemudian mereka membuat satu muahadah, perjanjian, bainal Yahudi wa qabailil arabiyatil wasaniyati min Makkah. Mereka kemudian membuat kesepakatan, Pak, dengan orang-orang kafir Mekah. Nah, dengan kesepakatan itulah kemudian orang-orang Quraisy kafir Mekah masuk ke tanah Madinah. Pintu-pintunya disediakan orang Yahudi, Pak. Bahkan setiap Nabi membuat satu rencana, siasah al-harbiyah. Nabi membuat taktik peperangan, Nabi ingin bagaimana struktur pertahanan Madinah, itu selalu terbaca oleh orang kafir Quraisy. Setiap apa rencana yang akan dilakukan orang beriman selalu disampaikan kepada orang kafir Quraisy, dan itu ada peran Yahudi yang mereka diam-diam mengirim utusan ke Mekah, sehingga selalu dibaca orang kafir Quraisy. Dan ini kemudian Nabi tahu, Pak. Diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril bahwa ada pengkhianat, ada orang-orang munafik yang diprovokasi orang Yahudi, yang kemudian mereka melakukan at-ta'lib, bersekutu dengan orang kafir Quraisy untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dibuktikan sampai terjadinya perang Khandaq atau perang Al-Ahzab. Ketika di perang Badar, orang Yahudi tidak ada potensi di sana, Pak. Ketika perang Uhud tahun ketiga Hijriah, mereka tidak ada kekuatan, tetapi di perang Ahzab mereka mendominasi, Pak. Di luar orang kafir Quraisy menyerang Nabi dan para orang beriman, di dalam Madinah mereka membuat igoroh, huru-hara, diserangnya mereka dari dalam oleh orang-orang Yahudi. Ini sejarah dan itu valid, Pak. Dan itu riwayatnya semuanya sahih tentang jeleknya mereka, ifsaduhum fil ardi wa isaratuhumul fitan wa iqadumun narul harbi, Pak. Ini yang kedua. Yang ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Panas loh, Pak. Nggih, tasih panas lho guru nih. Bismillah. Kalau saya minum masuk live juga, Pak Ji, ya? Wow, malu juga nanya.
Takutnya nanti ada yang komen, Pak Ustadz itu kok minum aja asal lem nih. Jadi nanti aja lah Pak, saya habis ngaji aja nanti. Yang ketiga, terlibatnya Yahudi dalam ketika melawan orang-orang beriman. Yang ketiga, muhawalatuhum liqatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisikhri. Orang Yahudi ketika berperan aktif, berkomplot, bekerja sama dengan orang kafir Quraisy, ternyata hasilnya tidak maksimal, Pak. Dan mereka merasa terjepit posisinya di tanah Madinah. Mereka merasa bahwa dominasi mereka di Madinah tidak akan lama dan mereka pasti akan diusir keluar dari Madinah. Karena Nabi sudah tahu bagaimana sepak terjang mereka, igoroh mereka, fitnah-fitnah yang ditebarkan oleh mereka. Maka yang dilakukan selain bekerja sama dengan orang Arab Quraisy, mereka muhawalatuhum liqatlin Nabi bisikri. Bahkan juga mereka pernah memerintahkan Labid bin A'som, Pak. Labid bin A'som itu kalau kami bilang dukun, Pak, tukang santet. Orang Melayu bilang bomoh atau suhu. Jadi orang Yahudi yang menguasai ilmu tenung itu Labid bin Al-A'som, Pak, atau dikenal dengan Asim Al-Yahudi. Dan itu Nabi di Madinah, Pak, dan hadisnya Bukhari Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka pernah mengirimkan buhul, Pak, berupa rambut perempuan yang diikat dan dikirimkan melalui klinik. Dan itu berapa lama? Ala sittati ashur, 6 bulan Nabi diserang dengan klinik ini, Pak. 6 bulan, Pak, disantet. Ya qudratullah, dan itu tidak sampai kepada Nabi karena Nabi diajarkan ketika di Mekah pernah mengalami seperti itu dan di Madinah terulang. Kalau di Mekah disantet oleh orang-orang kafir Quraisy atas upaya mereka, kalau di Madinah ini upayanya, muhawalanya orang Yahudi. Nah, kenapa mereka punya tenung? Karena mereka dulu pernah hidup di zaman nenek moyang mereka, di zaman Fir'aun, Pak. Dan santet yang paling ampuh itu Mesir. Ilmu hitam yang paling kuat itu aslinya dulu Mesir, Pak, bukan Jawa, bukan ke Banten, ke itu debus, Pak. Yang paling kuat itu Mesir aslinya. Mesir itu paling pusatnya sentral ilmu sihir di zaman-zaman dulu. Nah, datuk-datuk mereka Yahudi ini sangat lihai dan mahir dalam ilmu tenung itu, Pak. Bahkan mereka juga menguasai sihir untuk litafrik bainaz zauji waz zaujah. Terkenal sihir Fir'aun Mesir itu selain santet, sihir untuk memisahkan suami istri. Jadi suami istri supaya cerai, nanti jandanya dikawin sama yang nyantet itu. Itu tahbib namanya. Tahbib itu mengirim guna-guna ilmu pelet supaya suami istri cerai. Kalau udah cerai ditunggu jandanya dikawin. Itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk janda itu enggak masalah, Pak. Baca innahu min Sulaiman wa innahu, supaya jandanya mau dinikah itu boleh, Pak. Nanti kita bicarakan di luar aja, Pak. Itu khusus duda, Pak, yang punya istri jangan. Nah, muhawalatuhum liqatlin Nabi bisikri, muhawalatu sikhri rasuli biwasitati ahadi sayatinihim. Maka melalui perantaraan dukun mereka yang bernama Labid bin Al-A'som. Sahih Bukhari juz 4 halaman 91, Pak. Wa huwa rajulun yahudiyun au Asim al-Yahudi. Orang yang dikenal dengan ilmu hitamnya yang luar biasa. Ketika mereka merasa Nabi tidak mendapatkan perubahan apapun ketika disantet, bahkan Nabi semakin sehat, Pak. Jadi Labid bin A'som itu setiap hari mengawasi gerak-gerik Nabi. Ada enggak wajah Nabi berubah? Ada enggak rambutnya yang rontok? Ada enggak jalannya terhuyung-huyung? Tapi tidak ada. Bahkan Nabi itu ziyadatul quwah, semakin kuat fisiknya, jalannya semakin gagah, bahkan semakin muda wajahnya. Itu yang menjadikan donnya Labid bin Al-A'som. Berarti Muhammad ini nggak bisa disantet. Akhirnya muhawalah berikutnya, orang Yahudi tidak pernah berputus asa untuk membunuh Nabi. Bahkan muhawalatuhum liqatlin Nabi bitasmim. Bahkan seorang perempuan Zainab bintul Haris, imra'atun Yahudiyah, wanita Yahudi ini, puncak di mana Nabi
marah kepada orang Yahudi, diusirnya mereka ke tanah Madinah bagian utara, Pak. Pertama kali Nabi memerangi orang-orang Yahudi, yaitu Ghazwatu Banu Qainuqa, karena mereka menyelisih perjanjian. Maka kemudian mereka diusir ke utara, Pak. Masuklah mereka ke Khaybar. Kemudian di tahun berikutnya Nabi menyerang lagi mereka, menghisor mereka, Banu Nadir, karena mereka bekerja sama dengan orang-orang kafir Mekah. Nabi usir mereka ke utara, ke Khaybar. Terakhir yaitu adalah orang Arab, orang Yahudi yang ada di tanah Arab di Madinah, yaitu Banu Quraidah, yang mana Banu Quraidah itu juga bekerja sama dengan orang-orang Mekah untuk menyerang Nabi. Diusir juga oleh Nabi ke utara di tanah Khaybar. Maka kemudian berkumpullah mereka, yajtami'una fil Khaybar, dan mereka berkumpul di tanah Khaybar dan mereka melakukan upaya muhawalah li harbin Nabi. Akan tetapi hal ini sudah diketahui oleh Nabi dan orang-orang beriman, maka Nabi menyusul mereka ke utara dan mereka kemudian damai, Pak, gencatan senjata. Tidak mungkin orang Yahudi melawan pasukan mukminin. Akhirnya mereka damai, taslim, membuat muahadah perjanjian, tapi liciknya mereka. Maka seorang perempuan yang bernama Zainab bintul Haris memberikan Nabi makanan yang sudah diracun, dan Nabi tidak kena racunnya, tapi seorang sahabat yang wafat. Tapi dalam satu riwayat an Aisyah, daripada Sayyidah Aisyah, air liur Nabi yang tertelan, bukan dagingnya, karena makanan itu sudah masuk di mulutnya Nabi yang mulia dan tertelan bersamaan dengan air liur, dan itulah yang membuat wafat beliau ketika menjelang di akhir hayat tahun 11. Sebagian lain mengatakan Nabi wafat bukan karena diracun, sebab racun itu. Nah, kita lihat ketika Nabi sudah wafat, Pak, apakah orang Yahudi berhenti, Pak? Tidak. Di mana mereka ada orang Yahudi di satu tempat itu, pasti tempat itu tidak akan pernah damai, Pak. Itu sejarah membuktikan. Yang berikutnya, daurul Yahudi fi maktali Umar bin Khattab radhiyallahu an. Terjadinya syahidnya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, Pak. Ternyata di balik pembunuhan Sayyidina Umar, Pak, yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ada peran aktif kelompok Yahudi di Iran sana aslinya, Pak. Apa yang dilakukan oleh mereka, Pak? Ada satu firqah kelompok orang Yahudi yang bernama Az-Zailut. Kalau kita lihat sejarah secara terperinci, Az-Zailut al-Yahudiyah allati asasaha al-Farosu wa dauruha fi iktiyali Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar adalah satu-satunya khalifah setelah Sayyidina Abu Bakar yang membuka tanah Persia, Pak, sehingga Islam sampai di Irak, Iran sekitarnya. Dan kita tahu Irak-Iran waktu itu semua banyak mengikut agama Majusi, Pak, karena memang dominasi kekuasaan itu di bawah tampuk wewenangnya Persia. Jadi bukan Romawi. Kalau Romawi itu Kristen, Nasrani. Ini Persia, Pak. Persia itu Majusi, penyembah matahari, Pak. Nah, orang-orang Majusi yang tidak mau masuk Islam itu menyimpan yaktumunal khiddah wal bagdo. Mereka dengki kepada Sayyidina Umar, Pak. Selama 10 tahun kepemimpinan Sayyidina Umar, mereka menyusun igor, rencana, Pak, muhawalah, bagaimana membunuh khalifah ini. Maka mereka mendatangi satu buah Yahudi yang ada di Persia yang bernama Az-Zailut. Nah, kelompok Az-Zailut ini bekerja sama dengan orang-orang Persia yang tidak mau masuk Islam. Kemudian wakana adadu minal farasil ladzina baqau alal majusiyati yutmirunal khidda wal karohiyata liqaidid daulatil islamiyati. Jadi mereka menanamkan kebencian kepada kaum mukminin sehingga mereka datang ke Madinah, Pak. Maka dipilihlah seorang laki-laki yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah ini bukan Yahudi tapi Majusi, Pak. Dan itu menjadi misi daripada orang-orang Persia yang benci dan dendam kepada Sayyidina Umar. Maka atas provokasi orang-orang Az-Zailut
al-Yahudiyah, maka terbunuhlah, syahidlah Sayyidina Umar lamma ya ummun nasa inda sholatil fajri, ketika beliau mengimami sholat subuh. Abu Lu'lu'ah al-Majusi menikamnya beliau dari belakang sampai tembus perut beliau dengan satu peso yang ujungnya dua begini, Pak. Dulu pernah kita kisahkan peso yang ujungnya dua, sehingga satu kali tusukan itu ada dua lubang. Ini yang dilakukan Abu Lu'lu'ah al-Majusi laknatullah, dan itu ternyata tidak lepas daripada propaganda Yahudi, Pak. Az-Zailut al-Yahudiyah, orang Yahudi yang sudah lama ada di daerah Persia. Dan ini sepakat para ulama. Nah, yang kedua, setelah Nabi wafat, apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, Pak? Daurul Yahudi Abdullah bin Saba. Kalau tadi orang-orang Zailut, sekarang Abdullah bin Saba. Kenapa terjadi pembunuhan Sayyidina Umar? Kenapa terjadi pembunuhan Sayyidina Ali oleh Abdurrahman ibn Muljam? Ternyata di belakang orang-orang beriman yang bergaduh ini ternyata ada Yahudi juga, Pak. Dan itu semua ulama sepakat. Daurul Yahudi Abdullah ibnu Saba atau ibnu Saba fi isaratir ra'i alal khalifatir Rasyidi Utsman ibni Affan. Jadi orang-orang Yahudi ini memprovokasi di tataran grassroots, Pak. Apalagi fitnah waktu itu luar biasa. Sayyidina Utsman dituduh KKN, memimpin terlalu lama, dan banyak mengangkat dari klan Amawiyah, sehingga Sayyidina Utsman dikenal dengan tuduhan KKN karena mengangkat pejabat dari keluarga beliau. Itu yang menjadikan alasan orang-orang yang beriman ada sebagian terprovokasi, Pak. Nah, kemudian apa yang dilakukan Abdullah bin Saba? Abdullah bin Saba ini memprovokasi orang beriman dari kalangan para sahabat yang ada di Madinah, tetapi tidak mempan, Pak. Terus apa yang dilakukan Abdullah bin Saba? Yadhabu ilal Misr, dia berangkat ke Mesir, Pak. Kenapa? Karena di Mesir itu banyak orang-orang masuk Islam baru, Pak, dan jauh dari informasi yang real di Madinah. Maka Abdullah bin Saba berangkat ke Mesir, diprovokasinya orang Mesir, maka datanglah rombongan itu ke Madinah. Dan ulama mengatakan 3 orang, Pak, yang menjadi provokator ternyata bersama dengan 1.500. Ada mengatakan 2.000. Ibnu Katsir mengatakan 2.000 dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi 3 orang Yahudi ini, 1 Yahudi, 2 orang Arab, membawa 2.000 pasukan untuk membunuh Sayyidina Utsman. Sahabat sepakat di antara 2.000 ini tidak ada satupun sahabat Nabi, Pak. Semuanya orang-orang Islam baru, dan sebagian ada orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Nah, kemudian wasababu intifadi ba'dil muslimin il khalifah, yaitu orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa, Pak. Termasuk Abdullah bin Saba, wa huwa yahudiyun dakhalal islama nifaqon. Dan Abdullah bin Saba ini Yahudi asli, Pak, masuk Islam karena terus munafik. Dia merusak tatanan kekhalifahan dan dia masuk ke semua lini, Pak, pejabatnya, sahabatnya. Tetapi alhamdulillah para sahabat tidak terprovokasi, tapi orang-orang yang masuk Islam yang baru, sebagian yang munafik, akhirnya mereka ikut rombongan 3 orang Abdullah bin Saba. 3 orang tersebut dikatakan pertama Astor an-Nakhoi, Sureh bin Aufa, Abdullah bin Saba. 3 orang inilah, Pak, yang menjadikan kenapa Sayyidina Utsman terbunuh dan kenapa terjadi 2 kelompok pendukung Sayyidina Ali, dan kenapa ada yang membenci Sayyidina Ali, dan kenapa terjadinya perang Jamal, kenapa terjadi peperangan baina Sayyidatina Aisyah, antara Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Tolhah mendatangi Kufah. Kenapa? Karena provokasinya Abdullah bin Saba dan 2 orang ini, Pak. Setiap kerusuhan, setiap pertikaian itu tidak lepas daripada orang-orang Yahudi yang di belakangnya, Pak. Ini Masya Allah, waliyatubillah. Masih berapa menit, Pak? Masih lama ya, Pak? Nah, kemudian berikutnya, wa daurul Yahudi Abdullah ibnu Saba fi isaratir ra'a, dan ini dicatat oleh para sejarah. Nah, ketika Khalifah 4 ini sudah tidak ada, Pak,
Apakah orang Yahudi berhenti, Pak? Tidak. Wala yakifuna, mereka tidak berhenti, Pak. Mereka timbulkan fitnah-fitnah baru di dinasti Amawiyah sampai dinasti Abbasiyah. Nanti kita akan bahas sampai dinasti Abbasiyah, yaitu munculnya aliran batiniyah. Paham Islam batiniyah. Ternyata Islam batiniyah itu atau akidatul batiniyah itu provokasi campuran dari apa yang dilakukan dinasti Ismailiyah. Ternyata dinasti Ismailiyah itu berawal dari Maimun Al-Qadha, Al-Qaromito, Al-Fatimiyun, Al-Ismailiyun. Itu semuanya adalah orang-orang dari Yahudi, Pak. Terus mengajak orang beriman yang kurang kuat imannya, terus terjadilah aliran yang dikatakan Syiah Ismailiyah, Syiah Fatimiyah, macam-macam alirannya. Dan itu bentukan Yahudi semua. Siapakah mereka? Pertama, Maimun Al-Qadha. Nanti kita bahas sejarahnya secara terpisah. Insya Allah nanti ke 5 tahun yang akan datang, Pak. Baru sampai dinasti Abbasiyah. Kita masih sahabat. Setelah sahabat selesai, Khulafaur Rasyidin 4. Setelah itu nanti kita akan berbicara tentang kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan sampai Yazid bin Muawiyah, sampai dinasti Amawiyah, dinasti Abbasiyah, sampai Ottoman Turki Utsmani, termasuk membahas tentang A'immatul Madzhab. Kayaknya pengajian kita ini 10 tahun pun belum selesai loh, Pak Haji. Serius ini, Pak, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umurnya. Jadi fitanul batiniyati fil asril Abbasi, Pak. Jadi begitu kuatnya mereka membenci orang beriman dimanapun mereka ada, maka mereka selalu berupaya untuk menimbulkan peperangan. Bahkan orang Yahudi itu yang disasar bukan orang beriman aja, Pak. Saya punya catatan 80 atau 70 peristiwa penting di dunia ini yang disebabkan faktor Yahudi, dan mereka akhirnya diusir, Pak, termasuk Nazi Jerman, Hitler itu. Dan mereka mengatakan, kenapa Hitler itu menyisakan apa yang pembunuhan massal itu, bahasa Inggrisnya apa, Pak? Begitulah kira-kira, susah kali ngucapin bahasa Inggrisnya. Jadi itu orang Yahudi, Pak. Dan disisain sedikit supaya orang-orang di dunia ini tahu bagaimana susahnya berkumpul dengan mereka. Termasuk iqadunaril harbi inda khilafatil Utsmaniyah, rusaknya Turki Ottoman, khilafah Utsmaniyah. Maka orang-orang Yahudi ini melawan orang Islam melalui al-jam'iyah. Orang-orang Yahudi membuat organisasi-organisasi, Pak, al-jam'iyah wal ahzab as-siriyah wal alaniyah fil asril Utsmani. Jadi orang-orang Yahudi ini ketika untuk menjaga eksistensi mereka di tanah Arab dan yang di belahan bumi yang lain, termasuk di Eropa, karena Turki Ottoman itu kan, Turki itu termasuk Eropa. Jadi mereka membuat jam'iyah, kelompok-kelompok. Mereka membuat partai-partai yang tujuannya apa? Untuk membuat igoroh, Pak, membuat kerusakan, kerusuhan. Makanya selama orang Yahudi itu masih ada di dunia ini, maka sampai hari kiamat pun bumi ini nggak akan pernah aman, Pak. Kenapa? Karena memang mereka diciptakan oleh Allah untuk menguji keimanan kita orang beriman. Surah Al-Maidah itu bukti nyata bahwa Allah telah menjadikan mereka sebagai ujian bagi orang beriman sampai hari kiamat. Iqaduhum narul harbi wa isarohumul fitan. Mereka selalu menyulut api peperangan di tengah umat manusia ini, dan mereka selalu menebar fitnah, wasa'yul fasadi, dan mereka selalu berupaya menimbulkan kerusakan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang mulia, keterangan ini semata untuk menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul, apa yang pernah dikalamkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 64, dan sebagai bentuk kehati-hatian kita, mujahadah kita, supaya kita bisa tegak di manakah posisi kita saat ini. Dan dengan keterangan ini kita bisa melihat bahwa kerusakan dunia ini ternyata tidak akan pernah lepas dari propaganda, provokasi, igoroh, al-iktiyal. Iktiyal itu tipu daya, muhawalah itu upaya kekejian yang dilakukan orang-orang Bani Israel atau orang-orang yang dikatakan orang-orang Yahudi, Pak. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Ibu-ibu barangkali ada pertanyaan? Bu Guru? Bapak-bapak barangkali? Kalau tidak ada saya pamit, Pak.
Masih berapa menit Pak Ji? 1 menit tidak cukup untuk bertanya dan menjawab Pak. Kita langsung nanti salaman muter udah 1 menit lah itu. Insyaallah hadanallahu wa iyyakum wa la'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu